Mari kita berdoa. Bapa yang surga, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bersama dengan kami ya Tuhan, sehingga segala apapun yang akan kami dengarkan bisa menguatkan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, saya share screen dulu. Oke, kelihatan ya? Yap. So, judul pada malam hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Sis Amel, yaitu Giant Killers. Mungkin teman-teman di sini sudah sangat familiar banget ya dengan cerita Daud melawan Goliat. Ya, Daud seorang yang masih muda, bahkan sangat muda, dia melawan seorang raksasa. Tapi teman-teman pernah mempelajari nggak bahwa sebenarnya sebelum Daud melawan Goliat, sang raksasa ini, bahwa ada raksasa-raksasa kecil yang harus dia hadapi dulu, yang harus dia kalahkan dulu sebelum dia benar-benar melawan raksasa yang besar, yaitu Goliat. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari perspektif yang sedikit berbeda dari yang pelajaran yang biasa kita pelajari, yaitu mini giants yang dialami oleh Daud. Oke. Ya, jadi ini dia adalah raksasa-raksasa kecil yang harus dilawan oleh Daud sebelum dia benar-benar mengalahkan raksasa Goliat. Saya membagi di sini ada 4 jenis orang, ya, jenis orang yang menghalangi Daud dalam melawan raksasa Goliat. Jadi di sini yang saya mau highlight adalah tipe orangnya ya, bukan masalah-masalah yang lain, tetapi ada tipe-tipe orang yang menghambat Daud di dalam dia mengalahkan Goliat. Dan kita akan sama-sama membaca di dalam 1 Samuel 17. Jadi saya mau invite juga teman-teman untuk bisa membuka Alkitabnya 1 Samuel 17 supaya kita bisa sama-sama membaca dan belajar sehingga kita bisa memfokuskan pelajaran kita pada malam hari ini dengan tidak memikirkan hal-hal yang lain ya. Oke, nah sekarang kita akan membahas ada 4 tipe di sini, ya, yang mana ini adalah tipe-tipe orang yang mungkin teman-teman juga pernah temui orang-orang ini ya. Dan yang pertama adalah people that try to limit you. Kita buka 1 Samuel 17 ayat 17. Oke, boleh kita baca dulu ya ayatnya teman-teman. Boleh saya minta salah seorang untuk membacakan, mungkin Amel boleh tolong bacain. Samuel 17 ayat 17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini pada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Oke, kalau misalnya kita simak cerita ini bahwa jadi ada satu gunung di mana di situ adalah pasukan bangsa Israel berkemah dan kemudian ada lembah, kemudian ada satu lagi gunung di situ di mana pasukan bangsa Filistin ya berkemah juga di sana. Nah, jadi di sini ayahnya Daud menyuruh apa? Menyuruh untuk membawakan makanan kan untuk kepada kakak-kakaknya, apakah selamat gitu ya. Dan kita melihat di sini bahwa perannya ayahnya Daud, yaitu yang bernama Isai, adalah bapak dan anak. Tapi coba kita lihat, apa sebenarnya yang dipikirkan oleh Isai terhadap Daud sendiri, yaitu bahwa Daud adalah seorang pesuruh aja, ya seseorang anak yang dia menjalankan perintah dari bapaknya untuk memberikan makanan ini buat kakak-kakaknya gitu ya. Tetapi cara pandang Tuhan itu berbeda. Tuhan memandang Daud sebagai raja. Nah, mungkin teman-teman di dalam kehidupan teman-teman sehari-hari ada orang-orang yang bisa menghambat kita semua. Ya, ini adalah people that try to limit you, itu adalah tipe orang-orang yang membatasi kita, membatasi pikiran, membatasi ide, membatasi kreativitas kita. Dan
Daud harus menghadapi ayahnya dulu, di mana dia berpikir bahwa Daud hanya seorang sebagai suruh, ya, seorang yang hanya menjalankan tugasnya saja sebagai anak yang dia memberikan makanan bagi kakak-kakaknya. But that's not what God sees di dalam kehidupan Daud. Nah, saya pada beberapa waktu lalu, saya pernah nonton ada sebuah cuplikan video, dan ini adalah kisah nyata. Mungkin bagi teman-teman yang biasa menonton video-video motivasi, ya, video-video orang-orang yang sekarang ini sukses banget hidupnya gitu ya, dan ternyata mereka juga mengalami masa-masa yang sulit sebelumnya, dan tantangan-tantangan yang mereka hadapi juga bahkan dari orang-orang yang dekat dengan mereka. Ada yang suaminya, ada juga yang suami atau istrinya, ya, ada juga orang tuanya. Dan saya jadi ingat pada waktu saya pergi ke NTT, ya, di situ saya ada hire satu local guide. Kemudian karena saya hire dia seharian, jadi kita banyak waktu untuk ngobrol juga gitu ya. Terus saya nanya sama dia gitu, kamu udah pernah kemana aja gitu? Maksudnya karena dia ini kan udah bekerja, ya, dan dia udah save money itu lumayan gitu, dia cerita, ya. Dan terus dia bilang gini, tahu nggak Mbak, sebenarnya dari Labuan Bajo ke Bali itu deket banget loh, dia bilang kayak gitu, ya. Iya memang deket sih. Terus kamu udah pernah ke sana? Saya bilang kayak gitu. Enggak sih, nggak dibolehin sama orang tua saya. Loh, kenapa nggak dibolehin? Saya bilang kayak gitu. Karena orang tua saya bilang jangan pernah keluar dari Labuan Bajo gitu. Jadi dia dilarang. Dan bahkan orang tuanya juga bilang, oh di Bali itu banyak banget orang jahat gitu ya. Sampai saya agak kasihan melihat wajah dia, karena sebenarnya dia anak yang sangat kreatif. Ya, ini masih muda sebenarnya, ya. Dia kreatif banget dan dia ceria orangnya gitu. Dan dia sering banget suka, karena dia tour guide, ya, bukan tour guide, soal local guide. Jadi dia itu udah ketemu dengan banyak orang gitu, banyak orang asing juga gitu ya, dengan orang-orang yang suka travel ke situ juga. Jadi ada perasaan pengen buat dia untuk pergi ke kota lain, tapi dia nggak bisa. Dan dia harus terhambat karena orang tuanya. Dan padahal sebenarnya dari Labuan Bajo ke Bali itu murah banget gitu ya, dibandingkan kita dari Jakarta ke sana gitu. Jadi dia sampai nanya-nanya juga gimana sih di kota ini, segala macam. So teman-teman, mungkin ada juga orang-orang kayak gitu di dalam kehidupan kita. Bisa jadi keluarga kita sendiri. Tetapi mari kita ingat apa yang Tuhan pikirkan terhadap kita. Tuhan punya rencana yang besar bagi kita. Dan you can go as far as God wants you to go. Ya, kita jangan batasi diri kita. Jika kita bisa melakukan hal yang lebih, di mana sebenarnya itu adalah rencana Tuhan, kenapa kita harus membatasi diri kita? Ya, dan mungkin pengalaman ini juga ada di kantor, ya, buat teman-teman yang sering menghadapi banyak kritik juga, atau mungkin teman-teman punya dreams, ya, atau impian atau visi yang ingin disampaikan sama orang-orang terdekat, atau mungkin orang-orang yang teman-teman percayai gitu. Tapi mereka bilang apa? Lu gila ya? Nggak mungkin, men. Masa sih bisa lo? Ah, lu kan nggak pengalaman gitu ya. Jadi jangan sampai kita mempercayai perkataan-perkataan yang sebenarnya tidak membangun buat diri kita sendiri. Dan di sini kita bisa lihat Daud menangkis itu semua. Walaupun memang kita lihat dia menurut, tetapi dia melakukan lebih dari hanya sekedar untuk ngantar makanan. Itu adalah tipe orang pertama. Dan ada satu quote di sini, criticism is just a sandpaper that God uses to polish the work of art that is in you. So let God decide how far can you go. Jadi kalau teman-teman sering mendapatkan kritik, anggap saja itu sebagai amplas, ya. Amplas yang Tuhan pakai untuk mempolish atau membuat semakin indah karya dalam kehidupan kita. Yang dimana Tuhanlah yang akan memutuskan seberapa jauh kita akan pergi atau melangkah.
Saya adalah apa yang Tuhan katakan kepada saya, bukan dari orang lain kepada kita. Sering sekali kalau misalnya kita mendengarkan kritikan-kritikan dari orang lain, oh kamu nggak bisa, kamu nggak mampu ya, kamu kan masih muda, ya kamu nggak bisa apa-apa lah, kamu kan nggak pernah nyoba ini, ngapain kamu nyoba itu, gitu, kamu nggak bisa dibandingin dia, gitu. Akan so many critics over there yang bisa membuat kita down, dan bahkan sebenarnya yang kita punya potensi, kita jadi rendah diri, ya, kita jadi tidak ada percaya diri untuk mencoba sesuatu yang baru. Kita bisa belajar dari kehidupan Daud bahwa dia tidak membiarkan orang lain, bahkan ayahnya sendiri, untuk membatasi dirinya. Coba kalau misalnya dia dengarkan cuman perintah ayahnya aja ya, kan tugasnya dia cuma nganterin makanan aja kan, dan memastikan, dia sebenarnya memang benar dia menjalankan tugasnya, dan dia memastikan bahwa saudara-saudaranya baik-baik aja, dan dia pulang, bisa aja kan sebenarnya kan, tapi dia nggak lakukan itu. Oke, karena dia tahu bahwa tugas dia bukan hanya sampai di situ aja. Nah, sekarang kita melihat tipe orang kedua, people that all talk and no action. Ini adalah orang-orang yang hanya banyak bicara, tapi tidak ada tindakan. Nah, sekarang apa yang kita bilang? Kita buka di 1 Samuel 17 ayat 20. Oke, saya boleh minta salah seorang untuk bacain? Satu Samuel 17 ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Oke, thank you, Brother John. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini ya, bahwa Daud pagi-pagi, terus udah gitu dia tinggalin kambing dombanya, dan nyampe di sana, dia melihat ada pasukan-pasukannya ini, tentara-tentara bangsa Israel ya, mereka itu udah siap dengan barisannya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman bisa membaca dalam versi King James ya, boleh salah seorang untuk New King James saja, boleh salah seorang untuk bacain. Saya pengen ada highlight di sini, kata-kata ada satu kalimat. Oh, sorry, ini different verse. Saya kasih yang ayat yang berbeda. Mungkin boleh dibacain yang ya versi New King James, tapi saya tidak taruh di slide sih. Oke, udah ketemu? Boleh dibacain di ayat 20. Oke, aku bacain deh. Ini versi King James ya, Kak? Yes, boleh. Atau New King James juga boleh. Aku adanya King James. Oke. Oke. Nggak apa-apa. Okay. And David rose up early in the morning and led the sheep with a keeper, and took and went as Jesse had commanded him. And he came to the trench as the host was going forth to the fight, and shouted for the battle. Oke, thank you Mel. Saya mau highlight di sini bagian akhirnya. Shouted for the battle. Ini mengangkat sorak perang. So jadi gini, kita coba bawa imajinasi kita di sana ya. Jadi Daud datang, terus dia melihat pasukan ini, dia lagi dia udah nyampe di sana, terus dia ngelihat ada tentara keluar dan mengatur barisan. Saya pernah nonton satu film tentara ya, dan bahkan saya juga ada satu video dokumenter di mana ada seorang yang dia masuk ke militeran gitu. Persiapannya sangat luar biasa, jadi mereka pakai pakaiannya lengkap, terus mereka sangat disiplin banget, dan ketika misalnya komandonya komandannya bilang gitu ya, are you ready to fight? Yes, we are ready. Jadi kompak banget gitu ya. Dan semangatnya itu luar biasa banget gitu. Dan
kita bisa bayangin jika pada saat itu ada seorang komandan atau panglima gitu ya, mereka lagi berseru, siap untuk perang, siap gitu ya. Terus kita, Tuhan ada di pihak kita, yes, amin, misalnya kayak gitu ya. Semua orang semangatnya luar biasa. Itu baru saja. Tapi kemudian apa yang ayat ini sampaikan di ayat berikutnya? Kita baca. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat di sini, di ayat berikutnya, di mana sebenarnya, boleh seseorang bacain ayat yang tadi ya Pak? Yes. King James juga. Oh enggak, bahasa Indonesia aja. Ayat berapa? Ayat 21 sampai ayat 22, silakan baca. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Sampai 24 Mel. Sorry, sampai 24 ya. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Yes, coba ya kita taruh imajinasi kita tadi, mereka lagi on fire, semangat, dengan yel-yelnya mungkin ya. Tapi kemudian muncullah Goliat. Nah, sebenarnya saya sempat lihat juga ya di berbagai artikel, sebenarnya Goliat ini tingginya berapa sih gitu ya. Tingginya adalah 6 hasta sejengkal, yaitu 3,2 meter. Itu tinggi banget ya. Dan saya melihat sekarang ini ada orang yang tertinggi di dunia itu yang dicatat oleh dunia itu adalah Sultan Qasen. Ya, Sultan Qasen ini tingginya 2,5 meter. Ini aja dia udah tinggi banget nih ya. Ini orang yang normalnya, dan ini adalah Sultan Qasen. Dan kita bayangin, Goliat itu pasti lebih besar lagi, dan itu tambahin 1 meter. Jadi kalau dia segini tuh segininya lagi gitu ya. So, memang sangat menakutkan. Tetapi kita bisa melihat bahwa pasukan Israel ini mereka cuma semangatnya doang. Mereka cuma berbicaranya doang. Kamu semangat, siap untuk perang? Yes, yes, yes. Tetapi ketika melihat ada masalah, lari semua terbirit-birit. Mereka tidak ada yang tertinggal di situ untuk berani untuk melawan. Teman-teman, mungkin kita sering bertemu dengan orang-orang seperti ini. Ya mungkin sering memberikan kita nasihat-nasihat, tetapi sebenarnya dia tidak melakukan itu, ya kan? Oh, coba deh kalau misalnya saya di sini tidak penggemar bola sih sebenarnya, tetapi saya kadang-kadang menonton saudara saya gitu ya, terus dia ngomel-ngomel gitu, kalau misalnya, ya ampun, dia tuh stupid banget sih di pemain bolanya dan segala macam gitu ya, dan bahkan rame-rame suka begitu gitu ya dengan teman-temannya yang lain gitu. Tetapi apakah bisa main bola? Itu saudara saya nggak bisa main bola, dia cuman senang nonton aja gitu ya. Dan belum lagi kalau misalnya saya juga ngelihat ada teman saya juga walaupun cewek tapi ngefans juga dengan bola. Kadang-kadang dia berbicara juga jauh lebih apa ya, kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak dia itu kayak wah tajam juga gitu. Padahal sebenarnya dia juga nggak bisa main gitu ya. Dan ada orang-orang demikian di sekitar kita. Tapi coba kalau misalnya kita lihat, ada satu juga contoh di Alkitab. Seorang perempuan di sumur ketika Yesus bertemu dengan perempuan ini, di mana kita tahu sebenarnya ceritanya, dan apa yang terjadi ketika pertemuan itu selesai. Perempuan Samaria itu dia pergi, dan dia bersaksi tentang pertemuannya dengan Yesus, dan dia membawa orang-orang datang kepada Yesus. Dan in the same time, setelah wanita ini pergi, murid-murid Yesus kembali. Apa yang dia bawa adalah roti, makanan. That's it. Kebanyakan dari kita
kita nggak mau untuk menjadi terang bagi orang lain. Kita malu untuk bersaksi. Kita nggak berani, terus kita melihat kelemahan kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini, dia sudah mempunyai life changing bersama dengan Yesus. Dia punya cerita yang mau dia bagikan sama orang-orang di luar sana. Dan dia nggak malu tentang kehidupannya dia. Karena dia sangat exciting dengan cerita yang akan dia mau bagikan. Mau nggak kita menjadi pelaku firman dan kita juga bagikan kepada orang-orang di luar sana tentang Yesus, tentang kebaikannya. Kita mungkin bisa dikelilingi dengan orang-orang yang hanya suka bicara tetapi tidak berbuat. Tetapi semoga kita tidak menjadi bagian. Saya yakin kita semua yang ada di room ini tidak sama dengan orang-orang yang ada di cerita Daud ya. Kita doakan. Dan kita juga mungkin sering temui juga ada tipe yang kedua ini di dalam gereja yang cuma bisa mengkritik aja. Wah, harusnya pendeta tuh begini ya. Oh, harusnya gereja juga melakukan ini dong, melakukan itu dan lain-lainnya. Dan sedangkan kita sendiri kita tidak bersikap apa-apa, kita tidak membantu apa-apa. Kita hanya bisa berbicara saja. Dan kalau misalnya kita mempunyai ide, seharusnya biarlah kita yang melakukannya. Jadi kita tidak hanya menjadi bagian orang yang hanya suka berbicara, tetapi tidak berbuat. So, ini adalah tipe yang kedua yang Daud harus hadapi, yaitu orang-orang yang berbicara, tetapi tidak berbuat. Sekarang kita masuk ke tipe yang ketiga. People that judge him. Orang-orang yang menghakimi dia. Nah, di sini kita akan buka di 1 Samuel 17 ayat 28. Oke. Boleh dibaca lagi, teman-teman? Ayat 28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapakah engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Oke, jadi kemudian Daud bertemu dengan kakaknya yang tertua bernama Eliab. Kalau di sini dibilangnya, aku kenal sifat pemberanimu. Oke, ini looks like compliment ya, atau pujian. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat versi bahasa Inggrisnya, dibilangnya apa? I know your pride. Dibilangnya kesombongannya gitu. Jadi, kakaknya Daud sendiri pun udah menghakimi dia. Ya, gue tau lah, lu mah sombong sih. Terus hati lu tuh juga jahat gitu ya. Tapi apakah sebenarnya memang begitu? Tidak sama sekali. Tetapi dia harus menghadapi kakaknya yang menghakimi dia. Coba kalau misalnya Daud itu nyimpen dalam hati ya, maksudnya sensitif, ya kan? Dia pasti akan pergi meninggalkan dan dia nangis, aduh aku dibilangin ini segala macam sama kakakku. Dan mungkin dia tidak akan melawan Goliat sih. Ya kan? Mungkin teman-teman tanpa kita sadari, we can be like him. Kita bisa menjadi seperti Eliab juga, yang kita memberikan judge kepada orang lain, dan sebenarnya kita harus be aware ya, hati-hati sendiri gitu. Mungkin di sekitar kita juga ada orang-orang yang menjudge kita, tetapi kita juga harus berhati-hati supaya kita juga tidak menjudge orang lain dengan apa yang ada dalam perspektif kita terhadap orang lain. But ini adalah satu lesson yang kita bisa pelajari dari Daud. Dia tidak merasa sensitif atau sakit hati terhadap perkataan kakaknya sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah seorang yang sombong dan dia punya kejahatan dalam hati. Tetapi Daud tidak give up di situ. Ini adalah satu karakter yang saya kagumi banget ya. Sometimes saya juga bisa kadang-kadang bisa merasa sedih gitu kalau misalnya ada orang terdekat saya atau mungkin sahabat dekat saya yang say something negative about me gitu ya. Dan mungkin teman-teman juga punya pengalaman seperti itu dan kita jadi sedih.
yang sebenarnya kita mau melakukan goal kita akhirnya jadi kayak take a break, kita diam, bahkan kita bisa jadi mundur gitu ya. Padahal sebenarnya kita nggak mesti harus demikian. Kalau kita belajar dari Daud di sini, dia tidak mendengarkan perkataan dari Eliab, kakaknya sendiri. Kakak itu kakak tertua ya. Tapi dia keep going. Dia maju dengan tujuannya. Dia ingin membantu bangsa Israel, bangsanya sendiri. Dan dia bahkan merasa tersakiti ketika Goliat menghina bangsa Israel, yaitu menghina Tuhan juga. Nah, teman-teman, apa yang kita share kepada orang lain dalam kehidupan kita, kepada teman-teman kita, apa yang kita share di dalam sosial media kita, apakah kita memberikan label kepada orang lain, apakah kita memberikan asumsi-asumsi negatif, apakah kita malah mengkritik teman-teman kita. Mungkin ada yang kalau di sekolah ya, mungkin dia berprestasi, terus kita bilang, alah paling dia juga nyontek, ya lah paling dia juga ada catatan tersembunyi, atau dia nyuap dosen dan segala macam gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya ada rival kita yang berada di kantor, terus dia mendapatkan achievement dan kita malah musuhin dia. Terus kita berpikir segala macam negatif ya. Paling juga dia dengan cara-cara yang jahat dan segala macam yang kita labelin terhadap orang lain. Bahkan mungkin juga terhadap saudara kita sendiri. Tugas kita bukan untuk mengkritik orang lain, tapi bagaimana kita bisa menjadi terang bagi orang lain. Jadi ada juga satu kesempatan di mana ada seorang di dalam lingkaran saya ya, senang banget berargumen gitu. Bahkan dia pernah japri saya itu hanya untuk bertanya yang sebenarnya dia tahu saya bakal jawab apa. Dia cuma pengen berargumen aja sama saya gitu. Tapi nggak ada gunanya seperti itu, karena there's no point gitu. Kita mau jadi terang tuh nggak bisa hanya dengan berargumen, ya kan? Dan nggak mungkin juga kita bisa mengubah orang lain hanya dengan sedikit argumen, ya kan? Atau mungkin banyak argumen ya. Kalau misalnya ada kita pernah join satu diskusi gitu ya. Tapi itu juga nggak akan bisa mengubah orang lain kan, untuk mau mengikut Tuhan, untuk mau mengikuti kita, untuk mau berubah. Mari kita bisa belajar dari kehidupan Daud untuk karakter yang ketiga ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke karakter yang terakhir, yaitu people that control him. Orang-orang yang ingin mengendalikan dia. Kita buka di 1 Samuel 17 ayat 39. Oke, boleh tolong dibacain lagi? Samuel 17 ayat 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Yes, thank you bro. Jadi kita tahu bahwa akhirnya Saul pun memberikan kesempatan buat Daud untuk oke, go ahead, kamu yang perang deh. Tapi dengan cara saya, kamu pakai baju ini ya, dia bilang kayak gitu ya. Nah, saya sempat lihat juga baju perangnya tuh kayak gini ya teman-teman ya. Jadi memang ini berat banget sih. Dan sebenarnya kalau di zaman seperti ini orang berperang kan pakai baju-baju begini supaya badan dia tuh kan nggak, kalau misalnya kena pedang itu kan ada ininya gitu ya, ada pelapisnya gitu, ada penangkisnya. Dan we can imagine juga pada waktu itu Goliat memakai baju perang ini. Tetapi Daud bilang apa? Aduh, stop deh, aku nggak mau pakai baju itu. Karena dia juga udah nyoba dan dia nggak bisa jalan gitu ya. Dia nggak bisa mengikuti maunya Saul. Saya mau dengan cara saya sendiri. Saya mau dengan cara saya sendiri. Dan di situ dia menang karena dia memakai caranya, dan dia tahu juga bahwa Tuhan, it's not about him, tetapi Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya dia, bekerja dalam dia yang memberikan kekuatan untuk melawan Goliat. Mungkin di dalam kehidupan kita, teman-teman, ada orang-orang yang mengendalikan kehidupan kita. Kita nggak bilang misalnya orang tua memberikan saran yang baik. I don't say that. Kita tidak mengikuti orang tua kita. Tetapi ada orang-orang sekitar kita yang berusaha mengendalikan kita dan itu against dari perintah Tuhan.
itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ingin arahkan kehidupan kita. Tapi Daud tidak mau menurut. Tidak, saya tidak perlu itu. Ya, kalau misalnya dia pakai itu semua ya, bisa lain lagi ceritanya. Apakah dia menang atau juga gitu kan. Kan bisa jadi dia nanti bersandar sama apa yang dia pakai. But that's not the way it is. Itu bukan, itu seharusnya yang dia mau. Dan dia mengikuti apa yang conscience di dalam kehidupannya, di dalam pikirannya, hati nuraninya. Nah, jadi ini adalah kalau kita recap, 4 jenis orang yang dia harus kalahkan dulu supaya dia bisa mengalahkan Goliat, the real Goliat, the real giant yang besar yang ada di hadapannya, yang bisa membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Yang pertama adalah orang-orang yang membatasi dia, membatasi pikirannya, kreativitasnya, ide-idenya. Dia keep going, dia nggak peduli. Yang kedua, people that are all talk and no action. Ya, ada juga orang-orang seperti ini di sekitar kita, yang hanya cuma kasih nasihat aja, yang bisa, tetapi tidak ada buahnya. Yang kemudian, oh sorry ini nomornya saya belum ganti. People that judge you adalah orang-orang yang menghakimi kita. People that try to control you. Orang-orang yang ingin mengendalikan kita. Teman-teman, cerita ini bukan cerita mengenai kekuatan David atau Daud, tetapi mengenai kekuatan Tuhan di dalam Daud. Kita tidak bisa menganggap enteng, menganggap rendah hati seorang juara. Bagaimana dengan kita sendiri? Bagaimana dengan hati kita? Maukah kita menjadi seperti Daud? Jadi jika kita menemui tipe 4 orang tersebut yang tadi sudah kita bahas, kita bisa menang, kita bisa lawan. Karena sebenarnya Tuhan ingin kita terbang tinggi, Tuhan ingin kita maju melangkah jauh, di mana Tuhan ingin kita pergi ke sana. Tetapi kerap kali Tuhan membiarkan kita harus ketemu dengan orang-orang seperti ini, sebenarnya untuk mengasah kita, untuk menjadi seseorang yang siap di dalam the real giants yang ada di hadapan kita. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu bersama kita dan akan membantu kita di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Demikian Bible study kita pada malam hari ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Mari kita belajar dari Daud, seorang tokoh yang sangat luar biasa, dan biarlah dari pelajaran ini juga bisa menjadi inspirasi buat kita untuk melawan mini giants yang ada dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi pemenang dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.